Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyelesaikan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Psikologi Pendidikan. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Dr. Siti Nur Hidayah Ilyas SPD MPD PhD. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Ria Novanti Aslungka. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi terkait konsep dasar minat belajar. Adapun poin-poin yang ingin kami jelaskan diantaranya konsep minat belajar. Selanjutnya ada ciri-ciri minat belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, indikator yang mempengaruhi minat belajar, cara untuk meningkatkan minat belajar, serta pentingnya minat belajar. Adapun kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama Ibu Heriana, kemudian saya sendiri, kemudian Maria Ulfa, ada Hanisa Buabara, Andi Nur Rahmi, dan Awanda Erna. Berikut saya persilahkan untuk pemateri pertama memaparkan materi terkait konsep minat belajar. Konsep minat belajar. Ada 3 pendapat yang menyatakan tentang konsep minat belajar. Yang pertama, menurut Harlock, pada tahun 2010, menyatakan minat belajar merupakan sumber motivasi yang mendorong orang melakukan apa yang mereka inginkan. Artinya, ketika seseorang memiliki minat yang kuat terhadap sesuatu hal, maka mereka akan termotivasi untuk belajar dan melakukan hal tersebut sesuai keinginan. Sedangkan menurut Hidi dan Reniger pada tahun 2006, menyatakan bahwa minat belajar merupakan keadaan psikologis yang terlibat dalam kecenderungan untuk terlibat kembali dengan kelas objek, peristiwa, ide tertentu dari waktu ke waktu. Maksudnya, minat belajar melibatkan kecenderungan individu untuk terlibat dalam pembelajaran secara aktif dan berulang-ulang terhadap objek, peristiwa, atau ide tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar bukan hanya sekedar rasa suka atau ketertarikan, tetapi juga melibatkan keaktifan dan keterlibatan dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan. Anevianti Prihatini pada tahun 2017 menyatakan minat belajar merupakan kondisi kemampuan perubahan tingkah laku seseorang untuk menghasilkan produk atau gagasan. Minat belajar tidak hanya melibatkan keinginan untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga melibatkan kemampuan dan proses mental yang memungkinkan seseorang untuk menghasilkan sesuatu dari pengetahuan yang didapatkan. Kesimpulan dari ketiga pendapat tersebut, minat belajar merupakan dorongan yang berasal dari hati dan pikiran seseorang terhadap suatu objek atau kegiatan belajar yang menyenangkan dan memotivasi. Tujuannya untuk memotivasi seseorang dalam mempelajari sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Rahmi. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri minat belajar. Ciri-ciri minat belajar itu sendiri ada 7. Yang pertama, tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Pada tahap perkembangan fisik dan mental, anak-anak cenderung mengeksplorasi dunia melalui sentuhan, penglihatan, dan gerakan fisik. Minat mereka berfokus pada aktivitas yang melibatkan indera dan pergerakan, seperti meraba benda, menarik, bahkan atau merangkak. Contohnya, seorang bayi yang baru saja merangkak mungkin menunjukkan minat pada objek yang dapat dijangkau dan dipegang. Aspek perkembangan mental, minat belajar juga terhubung dengan kemajuan kognitif. Ketika anak-anak mulai mengembangkan kemampuan berbicara dan pemahaman bahasa, minat mereka mulai bisa berkembang pada cerita, buku, atau interaksi verbal. Sebagai contoh, seorang anak prasekolah yang senang mendengar cerita mungkin menunjukkan minat pada buku-buku dan gambar-gambar yang menarik. Terus yang kedua ada tergantung pada kegiatan belajar. Ciri belajar yang tergantung pada kegiatan belajar mencerminkan preferensi individu terhadap jenis-jenis aktivitas pembelajaran tertentu. Contohnya, seorang siswa yang lebih responsif terhadap pembelajaran visual mungkin menunjukkan minat lebih besar pada frekuensi gambar atau video. Terus yang ketiga ada perkembangan minat mungkin terbatas. Minat belajar adalah dorongan atau kecenderungan seseorang untuk mengejar pengetahuan atau keterampilan dalam suatu bidang. Contohnya, jika seseorang memiliki minat belajar dalam musik, mereka mungkin aktif mencari informasi tentang berbagai alat musik, menghadiri konser, atau bahkan membeli alat-alat musik yang ingin dipelajarinya atau dikuasainya.
Terus yang keempat ada minat tergantung pada kesempatan belajar. Ciri minat belajar kali ini dipengaruhi oleh kesempatan belajar yang tersedia, seperti ketertarikan yang muncul dalam diri, seperti rasa ingin tahu. Kemudian ada ketersediaan sumber belajar, kemudian pengalaman positif, dukungan sosial, dan relevansi materi. Kemudian ada yang kelima, minat dipengaruhi oleh budaya. Pada ciri belajar kali ini, kecenderungan atau ketertarikan seorang terhadap suatu bidang pelajaran atau kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh faktor budaya. Contohnya, dalam budaya yang mementingkan nilai-nilai tradisional, seseorang mungkin lebih cenderung memiliki minat belajar pada mata pelajaran terkait dengan warisan budaya mereka, seperti sejarah atau bahasa daerahnya masing-masing. Kemudian ada minat berbobot emosional. Pada minat belajar berbobot emosional dapat dikenal melalui ketertarikan yang kuat dan pengalaman yang emosional yang terkait dengan suatu materi atau kegiatan pembelajaran. Contohnya, seseorang mungkin memiliki minat emosional yang kuat dengan kisah cerita-cerita keluarganya atau nilai-nilai yang diwariskan secara turun-menurun. Kemudian ada minat berbobot egoisentris. Pada ciri-ciri minat belajar yang terakhir ini, dia cenderung didasarkan pada kepentingan diri sendiri tanpa mempertimbangkan manfaat atau kepentingan orang lain. Adapun kesimpulannya, yang pertama, siswa memiliki sifat rasa ingin tahu dan antusias dalam belajar. Yang kedua, siswa memiliki sikap kreatif dan ingin lebih maju dalam belajar. Dan yang ketiga, siswa tidak cepat bosan dalam belajar. Itu dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Menurut Dewi, tahun 2022, ada 2 faktor yang mampu mempengaruhi minat belajar, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi minat belajar yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi individu melalui lingkungan sekitarnya atau di luar dari diri individu itu sendiri. Menurut Sugianto dan Ulfa tahun 2022, faktor eksternal tersebut diantaranya yaitu dorongan dari orang tua, dorongan dari guru, sarana dan prasarana yang memadai, serta keadaan lingkungan yang mendukung. Adapun faktor internal, menurut Pratiwi dan Ubaidillah tahun 2022, yaitu berupa perhatian, keinginan, serta motivasi yang didapatkan dari sekitarnya. Berdasarkan pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar berperan penting dalam menumbuhkan minat belajar itu sendiri. Misalnya, seseorang yang memiliki perhatian, keinginan, dan motivasi yang kuat akan mempengaruhi tumbuhnya minat belajar di dalam dirinya. Demikian juga seseorang yang dibekali dengan semangat dan dorongan orang tua serta lingkungan keluarga maupun sarana dan prasarana yang mendorong dan mendukung aktivitas belajarnya akan menumbuhkan minat belajar di dalam individu itu sendiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai indikator minat belajar. Indikator minat belajar menurut Safari 2003 ada 4, yaitu yang pertama, perasaan senang. Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari ilmu yang disenanginya. Yang kedua, ketertarikan siswa yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau bisa berupa pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Yang ketiga, perhatian siswa. Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan dan pengertian dengan mengesampingkan yang lain daripada itu. Yang keempat, keterlibatan siswa, di mana ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan orang tersebut akan senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. Selanjutnya, indikator minat belajar menurut Slameto
2003, yaitu yang pertama, perasaan senang, di mana siswa yang berminat terhadap suatu objek akan merasa senang dan tidak bosan untuk mempelajarinya. Yang kedua, keterlibatan siswa, di mana siswa berperan aktif sebagai partisipan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu ketertarikan yang berhubungan dengan daya dorong siswa terhadap ketertarikan pada suatu benda. Yang selanjutnya yaitu perhatian siswa, di mana minat dan perhatian merupakan dua hal yang dianggap sama dalam penggunaan sehari-hari, di mana perhatian siswa merupakan konsentrasi siswa terhadap pengamatan dan pengertian dengan mengesampingkan yang lain. Terima kasih. Berdasarkan beberapa indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa itu kecenderungan untuk selalu memperhatikan dan mengingat secara terus-menerus, karena minat berkaitan dengan perasaan senang. Orang yang berminat kepada sesuatu berarti ia senang kepada sesuatu tersebut. Terima kasih. Cara meningkatkan minat belajar. Menurut Iwan Palahuddin 2014, peran pembelajaran adalah menyediakan, menunjukkan, membimbing, dan memotivasi para pengajar agar dapat berinteraksi langsung dengan berbagai sumber yang ada. Maka cara menumbuhkan minat belajar yang pertama, hendaklah pendidik menggunakan variasi dalam mengajar agar semangat dan minat belajar peserta didik meningkat sehingga prestasi meningkat. Yang kedua, hendaklah pendidik melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan dengan materi yang dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga, pendidik melibatkan peserta didik dalam kelas, khususnya dalam berpresentasi tugas di depan kelas. Yang keempat, pendidik menggunakan media pembelajaran agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang dipelajarinya. Maka berdasarkan uraian di atas dapat dilihat ciri-ciri peserta didik yang memiliki minat belajar. Yang pertama, mereka memahami tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, mereka merasakan dan menemukan suasana pembelajaran yang menantang, merangkang, dan menyenangkan. Yang ketiga, mereka dapat berinteraksi langsung baik kepada sesamanya maupun kepada para pendidik. Yang keempat, mereka merasa nyaman belajar meskipun materi yang dipelajarinya susah untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, Awanda Erna, yaitu tentang pentingnya minat belajar. Nah, menurut Bloom tahun 2014 menyatakan bahwa prestasi dan minat belajar itu saling terkait. Artinya, minat belajar adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Nah, dengan minat belajar yang tinggi, individu cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi pula. Pentingnya minat belajar. Nah, minat belajar itu memegang peranan penting dalam kehidupan individu karena memiliki dampak yang positif terhadap pendidikan dan perkembangan individu. Di sini ada 5 poin kenapa minat belajar itu penting. Yang pertama adalah motivasi untuk belajar. Motivasi sendiri itu adalah usaha yang dilakukan dengan baik, dengan penuh kesadaran, dengan penuh semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran demi mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi dengan adanya minat belajar yang tinggi, tentu akan mendorong seseorang untuk menjadi lebih termotivasi lagi dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua adalah peningkatan konsentrasi dan perhatian. Nah, minat belajar itu akan melahirkan atau menumbuhkan perhatian yang khusus. Lalu perhatian itu akan memungkinkan terciptanya konsentrasi untuk waktu yang cukup lama dan dapat mencegah pengalihan perhatian dari luar. Jadi semisal seseorang yang memiliki minat belajar yang tinggi, maka cenderung akan lebih fokus dan tidak akan mudah terganggu konsentrasinya selama proses belajar berlangsung. Jadi individu tersebut akan cenderung fokus dan memberikan perhatian penuh terhadap materi yang mereka pelajari. Jadi pentingnya menumbuhkan minat belajar agar kemampuan konsentrasi itu juga akan bertambah baik atau bertambah besar. Yang ketiga adalah hasil belajar yang memuaskan. Jadi minat belajar itu berpengaruh terhadap hasil belajar yang memuaskan. Jika minat belajar seseorang baik, maka
tentu kan secara tidak langsung mereka akan lebih termotivasi untuk mempelajari dan mendalami materi tersebut sehingga hasil belajarnya pun akan memuaskan. Jadi dampak dari memiliki minat belajar yang baik itu akan berpengaruh pada hasil belajar yang memuaskan pula. Lalu poin yang keempat adalah peningkatan kreativitas. Nah, kreativitas itu sangat penting dalam pembelajaran. Seseorang yang kreatif memiliki kemampuan mengkombinasi, memecahkan, atau menjawab masalah dengan baik. Jadi kreativitas belajar itu tidak akan lepas dari minat belajar, karena minat belajar dapat merangsang atau membangkitkan seseorang untuk bertindak kreatif. Mereka akan lebih kreatif dalam menemukan solusi untuk masalahnya dan mengembangkan ide-ide baru. Yang terakhir adalah meningkatkan prestasi belajar. Jadi prestasi dan minat belajar itu saling berhubungan dan mempengaruhi. Artinya minat belajar itu adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Maka itu dibutuhkan minat belajar yang tinggi untuk mencapai prestasi belajar. Jadi dengan minat belajar yang tinggi itu, individu cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi pula. Jadi misal seseorang memiliki minat belajar yang besar, maka ia akan memusatkan perhatian yang lebih banyak. Jadi kesimpulannya, mengapa minat belajar itu penting? Karena minat belajar itu bukan hanya sekedar faktor tambahan dalam proses pendidikan, tetapi juga merupakan aspek yang dapat membentuk pengalaman belajar menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan memuaskan. Sehingga individu yang memiliki minat belajar yang tinggi cenderung mencapai pencapaian yang baik pula dalam pendidikannya dan mengalami kepuasan yang lebih baik dalam kehidupannya. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.